Nanti di sana. Jadi boleh boleh ini ada di masalah ini. Oh, nanti kami sampai nanti sampai. Oh, sini. Jangan masalah berikutnya bagi kita atau persediaan terus patah kata dari ketua dekan kita itu saudara Pak Haji Agus Samsul dan Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala pada subuh yang baik ini kita dapat kumpul dan mengajar peringatan Muharram 1440 Hijriah. Semoga pelaksanaan kita berjalan dengan lancar. Bapak sekalian dan ibu sekalian, terutama kiai kita sudah hadir dari Bapak Kiai Sufyan Sodik dan Bapak Kiai Nur Ali Alhamdulillah kita buka hadir, mungkin nanti yang lain menyusul di belakang. Bapak sekalian, pada tahun hari ini mungkin peringatan hari-hari besar ini mungkin yang begini banyak ya, situasi mungkin ada juga yang masih takut ya keluar atau masuk ke masjid. Itulah resiko untuk orang yang beriman. Orang beriman itu apapun kejadian tetap dia masuk masjid ya, orang beriman. Tapi orang yang takut beriman dia di rumah itu tidur ya, begini seperti. Jadi sekalian, pada tahun ini saya akan memberikan satu kepada adik-adik. Insya Allah lebih kurang ada 100 orang. Mungkin nanti ada yang usul. Nanti panitia tolong diberikan beritahu kepada saya kalau tua. Kemudian bapak sekalian dan ibu sekalian, pada tahun ini memang kurang pesertanya ya dari luar karena kita situasi dalam COVID. Apalagi saya dengar lagi sentimen di Ramadan Utara itu sudah banyak yang kenapa. Jadi kita pun harus waspada ya, lihat-lihat yang berkembang. Tapi insya Allah kalau masuk ke dalam masjid, insya Allah penyakitnya sembuh. Tidak usah takut. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi penyakit itu kita usir dengan kita ibadah, Pak. Kita sholat, kita rajin sholat, berwudu, mandi yang benar, insya Allah penyakit dijauh akhir sama kita. Nah jadi sekali lagi nanti mungkin dalam pelaksanaan ini banyak kekurangan dan kehilapan dalam pelaksanaan yang mau dimaafkan yang sebenarnya. Bagian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kemudian dari berlaku untuk itu mari kita saksikan bersama adalah sempurna kepada anak kita yang ada di belakang kita ini. Untuk itu kami mohon kesediaan guru kita Kiai Haji Nur Kaswatawat beserta guru kita Program Kiai Haji Sufyan Sodik beserta pelajaran mengenai sempurna. Dan juga kepada Ustaz Fatami sebenarnya dapat dihadir di tempat mengenai. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini
anak kita yang berarti namanya Nabila, Nabawi, Fitri, Rafa, Fitri, Nur, Usman, Hasan, ini adalah status simbolis. Insya Allah yang akan kita santuni pada tahun ini kita bisa sholat nanti yang teman-temannya menyusul. Mohon maaf sebelumnya nanti setelah ini biar dulu ya. Untuk yang komunikasi karena sekalian maka tidak ada belum ada yang mengatakan seperti aku yang sudah menerima akan suruh kembali ya nanti akan sudah berlakukan catatan pelajaran. Jemaah Allah dengan kesalahan secara simbolis santun kepada kita. Mudah-mudahan mereka dari bangsa yang dapat memberikan kita dalam solehah kepada kedua orang tuanya kepada orang bisa untuk selanjutnya mari kita dengarkan tafsir yang sama yang pertama disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Dr. Rasulullah kepada beliau. Terus silakan dulu lebih enak. Bisa kayak nanti kita bawa ke Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi. Ini udah cukup rokok aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna iddatash syuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum fala tazlimu fihinna anfusakum. Al-ayah. Hadaratil ulama al-afadil wal asatizatil muhtaramin, para guru, para kiai, para asatizah, para tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu nama-nama beliau, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa cinta dan mahabbah serta hormat kepada beliau-beliau. Wabil khususil khusus guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Kiai Haji Sofyan Siddiq. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, berkah rizkinya, berkah ilmunya, berkah keluarganya, amin ya rabbal alamin. DKM Masjid Al-Amin Bapak Ustadz Haji Samsuar beserta kawan-kawan dan staf-stafnya, Bapak Ustadz Arsyad, Bapak Ustadz Fatoni, dan para pendukung lainnya. Juga tidak kelupaan kebanggaan kesayangan saya, Ikatan Remaja Al-Amin yang dikomandai oleh Abang Faisal. Mudah-mudahan istiqomah dan terus dapat berjuang di jalan Allah. Ibu bapak hadirin hadirat yang saya hormati dan saya cintai, pagi ini di tengah syahdunya cuaca pagi, ya, dinginnya udara subuh, kita masih Allah izinkan di tengah-tengah saudara-saudara kita yang saat ini masih terlena di dalam selimut yang tebal dan di atas bantal yang empuk, kita sudah berpagi-pagi ria menghadiri panggilan Allah, yakni sholat subuh berjamaah dan mengadakan satu peringatan perayaan hari besar Islam, yaitu 1 Muharram, yang dikaitkan dengan perayaan hari raya anak yatim. Nah, kasih tuh anaknya. Mau ngapain, Neng? Iya. Nah, monete kali itu, monete. Kali monete. Hadirin hadirat yang saya hormati, saya cintai, menyantuni anak yatim itu bagian dari ibadah kita kepada Allah dan bagian dari rasa syukur kita kepada Allah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta mereka itu terdapat hak yang sudah ditentukan, lis-sa'ili wal mahrum, bagi orang-orang yang meminta dan yang tidak meminta. Jadi sebagai orang yang Allah berikan kelebihan harta, kita wajib hukumnya memberikan perhatian kepada saudara-saudara kita yang secara ekonomi hidup di bawah kita, apalagi anak-anak yatim yang mereka jelas-jelas tidak mempunyai orang tua. Mereka masih berusia di bawah usia yang sangat muda, sangat belia. Namun dalam usia yang seperti itu, mereka sudah tidak punya lagi orang tua, tidak punya ayah. Dan kondisi itu tentu kita di dalam hati kecil kita bisa merasakan bagaimana kalau kita, jangankan masih kanak-kanak, saya yang sudah bangkotan, bahasa udah bangkotan ya, tahun 2003 saya udah bangkotan, udah menikah. 2003 ibu saya meninggal, tetap aja saya goyang.
Paham nggak goyang? Oleng. 2003 ibu saya meninggal, 2005 bapak saya meninggal, goyang lagi. 2015 istri saya meninggal, tambah goyang. Waduh, parah tuh. Nggak ada bini, bayangin, repot kan? Coba bapak bayangin nggak ada bini, mana jadi ustadz saya, sono kemari ngajar, sedih bu, nyuci sendiri, gosok sendiri, ngurusin anak, la ilaha illallah, sedih dah pokoknya. Saya nggak mau ceritain, ya. Makanya jangan sampai bapak ada yang ditinggal istri, apalagi istrinya masih hidup ninggalin, wah itu parah itu, ya. Jangan, nggak enak, ya. Nah yatim ini anak di bawah umur yang tidak punya apa? Bapak, dipanggilnya yatim. Ada lagi anak bapaknya masih ada tapi ditinggal ibu, ibunya meninggal. Namanya apa? Ya itu bahasa Indonesia. Saya nanya bahasa Arabnya, kan udah saya kasih tahu tempo hari. Ada yang ingat nggak? Nggak ingat. Emang begitu kalau ngaji mah. Jangankan yang udah lewat, yang saya ngomong sekarang nih ntar masih pantatnya belum bergeser udah lupa. Kenapa? Wajar ya, karena kita ngajinya udah ketuaan, kebanyakan pikiran. Ini badannya di Masjid Al-Amin, pikirannya tahu di mana. Wah, no belum kebayar, no listrik. Udah tanggal segini, habis tadi cabut listrik. Wah, ada yang begitu pikiran, saya tahu. Ada yang nggak punya beras, ada yang ini, ada yang itu. Ada yang dari jam 3 udah nongkrong di sini, sampai ntar jam 8 duha di sini. Tanya rajin amat, enggak, di rumah ditungguin orang. Ya saya pengalaman, bukan apa-apa. Kalau anak tidak ada bapak, ibu masih ada, namanya yatim. Ya ta ya mim. Yatim, ya ta ya mim. Kalau bapaknya ada, ibunya nggak ada, dipanggilnya latim. Lam to ya mim. Lautimun, lautim. Lam to ya mim. Lautim. Nah sekarang bapaknya nggak ada, ibunya nggak ada, dua-duanya meninggal. Apa dipanggilnya? Iya, yatim lagi. Namanya qati'. Qati'. Qaf ta ya ain. Qaf ta ya ain. Qati'. Ya, jadi ada yatim, ada latim, ada qati'. Nah, ini mereka ini wajib kita perhatikan kehidupannya. Ya Allah, saya kalau lagi begini nih ingat dengan lagu Bang Haji Roma Irama. Yatim piatu malang nasibmu di dalam mengarungi hidup yang penuh tantangan ini. Bukan suara saya yang enak, soundnya yang enak. Suara saya mah sember. Ya, coba, kasihan. Makanya dalam satu hadis dikatakan bahwa yatim itu adalah tanggungannya Allah. Yatim itu di bawah pengawasan langsung Allah. Jangan main-main. Kalau di kampung kita, di keluarga kita, di lingkungan kita ada yatim, itu yang menjamin langsung itu Allah. Makanya kalau ada orang-orang bermain-main dengan yatim, baik dengan fisiknya maupun dengan hartanya, itu berhadapan langsung dengan Allah. Nggak lama habis. Coba kalau mau main-main sama yatim. Umpama di kampung kita ada yatim,
kita gebukin mulu misalnya, itu nggak lama, ntar juga pengkor itu, bener. Atau hartanya kita ganggu, kita zolimin, tungguin aja masanya, karena itu langsung Allah yang balas. Karena anak yatim itu di bawah pengawasan Allah. Nah, sekarang kalau kita memberikan perhatian yang baik kepada yatim, maka Allah langsung yang akan mengganjar kita. May yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu ad'afan mudha'afa, begitu kalau nggak salah ya. Siapa orang yang meminjamkan Allah dengan satu pinjaman, maka Allah akan ganti dengan ganjaran yang berlipat-lipat, lebih dari 700 kali lipat, lebih dari 1000 kali lipat. Itu kenapa? Karena dihitungnya kita sudah menolong Allah. Intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kita menolong yatim sama dengan kita menolong agama Allah. Ya, kalau kita menolong agama Allah, maka kita akan ditolong oleh Allah dalam keadaan apapun. Makanya dulu di dalam peristiwa atau di dalam riwayat-riwayat salafun salih, banyak mereka itu mengambil syafaat dari perbuatan soleh mereka. Ya, boleh. Bukannya kita riya, bukannya kita tidak ikhlas, bukan. Kita mengambil syafaat dari perbuatan amal soleh kita nggak apa-apa, malah itu lebih cepat. Ya, andai kata dulu kita pernah berbuat baik dan perbuatan baik itu mungkin dianggap sebagai sebuah amal soleh dan diterima oleh Allah, maka dengan sebab itu kita minta pertolongan dari Allah, itu boleh. Namanya meminta syafaat dengan amal soleh kita. Dulu kita pernah baca di dalam riwayat, ada 3 anak muda terjebak dalam satu goa tertutup dengan batu besar. Itu masing-masing minta syafaat dengan amal soleh mereka. Ada yang berbakti kepada orang tuanya, dia setiap malam membuat susu buat ibunya, ya, ibunya diminumkan susu, ya, kemudian dia tidurkan, dia baringkan, dia urusin ibunya. Suatu saat ibunya ini atau dianya ini pulang kemalaman, sampai dia bikin susu, ibunya sudah tertidur. Kemudian susu ini dia pegangin sampai subuh, sampai ibunya bangun. Kan pegel meganginnya sampai subuh. Dia khawatir nanti kalau ibunya bangun dia minumkan. Nah, ini perbuatan ini perbuatan baik apa jelek? Baik. Nah, anak muda yang satu ini minta syafaat dengan perbuatan baik ini. Kalau memang perbuatan saya terhadap ibu saya dianggap amal soleh, tolong ya Allah, bantu saya keluar dari dalam goa ini. Nggak tahu tuh batu bergeser, dikit cuman, diukur nggak bisa nyeplos juga nih. Yang kedua, anak muda itu minta syafaat lagi dengan perbuatan soleh mereka. Yang kedua, dulu pernah punya satu toko, dia berdagang. Satu saat ada pembeli seorang wanita. Seorang wanita datang untuk membeli barang dagangannya, wanita cantik. Kemudian setelah bertransaksi, dia memberikan uang karena ketertarikan dengan wanita itu. Maukah kamu dengan aku? Ini aku kasih uang. Wanita ini sudah oke lah, kan dikasih duit, udah. Tapi ternyata dia ingat dengan perkataan seorang gurunya mengatakan, jangan kau lepaskan cincinmu di sembarang tempat. Ini ungkapan kiasan. Kemudian dengan begitu dia ingat, kemudian dia meminta maaf kepada perempuan itu
kemudian perempuan itu juga ingin mengembalikan uang itu, kemudian uang itu dia sedekahkan kepada perempuan itu. Nah, ini dia gagal berbuat maksiat dan dia ingat akan dosa-dosanya. Dia minta kalau memang itu adalah perbuatan baik, kalau memang itu adalah amal soleh, mohon bantu saya untuk keluar dari gua ini. Geser lagi tuh batu. Dua geseran ternyata belum juga masuk itu satu badan, nggak bisa keluar. Sampai yang ketiga itu dia juga minta syafaat dari perbuatan amal soleh. Sampai yang ketiga bergeser juga, baru dia bisa keluar. Nah yang ketiga minta syafaatnya saya lupa ceritanya bagaimana. Ntar deh saya baca lagi kitabnya ya. Nggak apa-apa kan orang lupa ya. Kali bapak ada yang ingat. Iya. Ya apalagi dia kan. Ya. Jadi hadirin hadirat, ini sampai jam berapa? Kiai Ibnu belum datang. Udah jam 6 lewat. Udah kelewat berarti. Kata Pak Haji Samsuar sampai jam 6. Ini jam 6 lewat 5. Berarti kelebihan saya. Ya. Cukup ya? Belum matang nasinya. Lah emang masaknya kapan? Ya. Nah ini alhamdulillah guru kita baru sampai. Saya rasa jangan pakai duduk lagi dah, langsung di sini aja, Kiai. Karena guru kita sudah datang, maka saya akhiri apa yang bisa saya sampaikan hari ini dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dan salam kepada guru kita yang sudah memberikan nasihat kita. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan guru kita menjadi motivasi kepada kita untuk memperbaiki anak-anak kita, karena itu termasuk tanggung jawab moral kita. Terus selanjutnya selamat datang kepada guru kita, Dr. Haji Rahimahir. Untuk itu, walaupun masih capek, kami berharap untuk beliau memberikan tausiah kepada kita pada pagi ini. Pada kita dapat anniversary yang saat ini praktis 10 menit masih bisa itu kami persilakan kepada guru kita Bapak Dr. Syukur. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-dina ribatan matinan bainal qulubil mu'minin. Wa amara bil ittihad wa ta'awan wa naha 'anil tafarruq wa tanazzu' fi kitabihil mubin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina tabat nufusuhum wa sagat qulubuhum
فكانوا هم السعادة المنصورين. أما بعد، فقال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم: وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال أيضا في آيات الأخرى: وما أنفقتم من شيء وهو يخلفه وهو خير الرازقين. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para asatid, wabil khusus yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Haji Andi Muhammad Syamsuar beserta keluarga, Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Sofyan Siddiq, Al-Mukarram guru kita Bapak Kiai Haji Nur Ali, Al-Ustaz Haji Arsyad Tanjung, Ustaz Fatoni, dan para asatid yang lain, para tokoh dan sesepuh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah yang mudah-mudahan semua di pagi hari ini selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah, dengan izinnya di hari ini kita dipertemukan pada tanggal 11 Muharram 1442 Hijriah. Suasana masih dalam pergantian tahun. Setiap pergantian tahun kita diingatkan oleh soal waktu. Waktu identik dengan perubahan. Perubahan ada dua. Perubahan regres, artinya perubahan yang mengalami kemunduran. Ada perubahan progres, ya, perubahan waktu yang mengalami kemajuan. Terkait dengan peringatan tahun baru 1442 Hijriah ini, kita harusnya mengalami perubahan yang progres, mengalami perubahan kemajuan, bukan kemunduran. Kalau di tahun kemarin kita sholat tahajudnya seminggu 1 kali, maka di tahun ini harus lebih dari 1 kali. Kalau bisa dalam seminggu itu kita melaksanakan tahajud dan qiyamul lail. Kalau di tahun kemarin kita bersedekah barangkali untuk anak yatim 100 orang, sekarang bisa lebih dari 100 orang. Kalau di tahun kemarin kita tidak memiliki akhlak yang baik, saat ini kita sudah waktunya berubah akhlaknya menjadi baik. Nah, ini yang disebut dengan perubahan yang mengalami kemajuan.
Oleh karena saya teringat dengan kaul perkataan Syekh Muhammad Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam, bahwa kalau kita ini tidak berubah yang bersifat kemajuan, berarti kita hanya berjalan di tempat. Sudah nguras keringat, sudah buang-buang waktu, sudah berkorban, tapi tidak berfaedah sama sekali. Ya, beliau telah mengungkapkan la tarhal min kaunin ila kaun fatakunaka himarur raha yasir wal makanul ladzi irtihala ilaihi wal makanul ladzi irtahala minhu walakin irhal minal aqwan ilal muqawwin. Kata Ibnu Athaillah, janganlah kamu pindah, karena tahun baru Hijri adalah identik dengan perubahan, berarti harus pindah. La tarhal min kaunin ila kaunin. Jangan kamu pindah dari suatu keadaan kepada keadaan itu juga. Ya, fatakuna kahimari raha yasir. Ya. Karena kamu akan menjadi seperti himar. Himar ini keledai. Ya. Raha yasir yang berjalan berputar. Karena kalau zaman dulu di negeri Arab itu, seluruh jazirah Arab tidak ada mesin giling tepung. Yang bisa menggiling ini adalah alat yang manual dengan menggunakan keledai. Jadi keledainya itu berputar supaya menghaluskan tepung itu. Nah, keledai ini setar dengan finish sama, mulai berangkat sampai kembali lagi tempatnya itu juga orang muter. Ya, katanya wal makanul ladzi irtihala ilaihi wal makanul ladzi irtihala minhu. Tempat di mana dia setar sama dengan di mana dia finish. Walakin irhal minal aqwan ilal muqawwin. Tapi pindahlah kamu dari alam menuju sang pencipta alam. Kenapa kita ini harus pindah menuju kepada sang pencipta alam? Kita hidup di dunia, ini juga alam. Ya, karena begini, ya, teori yang pernah diungkapkan oleh Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari ini, dari alam ini akan muncul bayangan-bayangan dunia. Sebab bayangan dunia, isi apa dunia itu? Dunia itu adalah, akwan itu adalah isinya jabatan, kedudukan, uang, harta benda, perempuan. Enggak lain dari itu. Nah, sholat kita di tahun ini juga harus pindah menuju Allah. Jangan begitu niat kita, takbir pertama Allahu Akbar, saya belum bayar kontrakan. Berarti belum pindah. Masih di situ-situ aja. Kelakuan perilaku kita juga harus pindah. Ya, jangan misalkan kalau tahun kemarin kita masih melakukan ghibah, masih membicarakan orang lain, sekarang ini kita harus buang sifat ghibah itu. Kalau yang kemarin masih ada ria, sekarang jangan ada ria. Berarti minal aqwan ilal muqawwin. Dari alam menuju yang bikin alam. Nah, persoalan dunia inilah, karena adanya harta, benda, jabatan, perempuan, segala macam, ini akan muncul bayangan-bayangan dunia. Katanya, kaifa yashraqul qalbun suwarul aqwan muntabi'atu fi mir'atihi. Bagaimana hatimu ini mau bercahaya sementara bayangan-bayangan dunia ini masih ngejublek di dalam hati kamu. Apa bayangan dunia? Tadi jabatan, harta benda, itu ada di hati kita. Dari bayangan-bayangan dunia ini, maka akan muncul nafsu. Dari nafsu akan muncul lalai. Dari lalai akan muncul maksiat. Dari maksiat akan hati menjadi mati. Nah, jamaah, berarti semuanya disebabkan oleh
masalah duniawi yang tidak dimanage oleh agama, yang tidak dimanage oleh iman, ini akan membesar. Membesar apa? Amradul qulub, penyakit-penyakit hati. Dari penyakit hati yang tidak bisa dibuang, kelakuannya akan berpengaruh. Nah, jamaah, jadi kalau saat ini kita mengadakan peringatan 1 Muharram, ini adalah sebuah tazkirah, sebuah peringatan. Kenapa mesti Muharram? Seorang itu harus bersedekah untuk memperbaiki kelakuannya. Kenapa mesti Muharram? Orang itu bersedekah harus di bulan Muharram, berinfak di bulan Muharram. Karena Muharram adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk arba'atun hurum dalam surah Taubah ayat 36, inna iddatash syuhur indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan-bilangan bulan di sisi Allah terdapat 12 bulan fi kitabillah yang telah ditetapkan oleh Allah yauma khalaqas samawati wal ard, di mana telah diciptakan langit dan bumi, minha, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, disebut arba'atun hurum. Menurut Ibnu Katsir, menurut Ibnu Katsir dalam kitab Ibnu Katsir, maka disebutkan yang disebut 4 bulan itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan Rajab, terakhir adalah bulan Muharram. Nah, terkait kenapa kita mesti bersedekah di bulan Muharram? Karena Muharram ini adalah bulan ujian, bulan cobaan para nabi-nabi terdahulu. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, semua Nabi Adam, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, para nabi dan rasul itu dicoba, diuji pada bulan Muharram. Tepatnya pada tanggal 10 Muharram yang disebut dengan hari Asyura. Nah, jamaah, di dalam Tanbihul Ghafilin itu, maka diingatkan oleh kita, karena kita adalah umat pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan uswah, qudwah, suri tauladan. Nah, yang namanya suri tauladan harus diikuti. Kita sebagai umatnya juga akan dicoba. Mengapa demikian? Karena Rasulullah memiliki risalah atau yang disebut dengan sifat wajibnya bagi Rasulullah itu adalah sidik, amanah, tabligh, fatonah. Menurut Hasyiah Asyarqawi, bahwa risalah inilah ada kata-kata dairah bainal mandub was sunnah, bahwa diri Rasulullah itu sekitar yang wajib dan sunnah. Artinya yang wajib diikutin, yang sunnah diikutin. Kalau diri kita ada maksiatnya, ada goflahnya, banyakan yang sunnah aja kita nggak ngelakuin. Oleh karena kita ini wajib mengikuti sunnah Rasulullah. Bersedekah ini adalah mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Katanya terkait dengan Muharram yang bisa menolak bala, as-sadaqah tarudul bala, sedekah itu dapat menolak bala. Ada lagi ulama mengatakan as-sadaqah taftahu abwabal rizqi, bahwa sedekah itu dapat membuka pintu-pintu rezeki. Di zaman Nabi Musa alaihi salam, Pak Bu, tersebut saya membaca dalam kitab Qissatul Anbiya, ada seorang pasangan suami istri yang dikasih hidup miskin mulu. Setiap tahun miskin mulu hidupnya nih. Dia saat itu bertanya kepada suaminya, istrinya, Mas, itu kan Nabi Musa adalah nabi yang paling doanya diijab oleh Allah. Oh iya, dia bisa bercakap-cakap langsung dengan Allah Ta'ala. Kalau begitu kita rubah aja hidup kita. Kita ini begini miskin melulu, kita minta doanya Nabi Musa bagaimana? Maka setuju, suaminya ini datang sama istrinya ke rumah Nabi Musa. Ya Nabiullah Musa, saya ini hidup miskin.
tolong kamu doakan agar saya menjadi kaya raya. Bisa nggak? Buktikan kalau kamu adalah sebagai Rasulullah. Nabi Musa saat itu berdoa kepada Allah, benar nih kamu mau kaya? Digituin, ya saya sedia kaya. Begitu dia lapor kepada Allah Ta'ala, wahai Musa, orang ini akan saya kasih kaya cuma setahun, selebihnya jadi miskin lagi. Dikasih tahu, wah ibu, pak, bapak memang dikabulkan permintaannya, cuma bapak jadi orang kaya cuma setahun aja pak, nggak jangan banyak-banyak. Begitu. Ya baik, saya akan merubah nasib saya. Begitu ya. Nah, ceritanya sepanjang setahun itu kalau dia punya rezeki, setiap pagi dia nyantunin anak yatim. Setiap pagi dia nyantunin para duafa. Begitu semua dibagi-bagikan semuanya. Maka lewat setahun masih juga kaya. Lewat setahun lagi kaya. Nabi Musa protes lagi pada Allah. Katanya cuma 1 tahun ya Allah. Kamu kasih kekayaan dia. Hei Musa, saya punya iroda. Iroda saya ini bersifat taksis, bisa menentukan apa saja. Kalau dia bersedekah setiap hari, akan saya perpanjang kekayaannya. Subhanallah, ada guru kita Pak Kiai ya Nur Sufatahir akan melanjutkan. Wallahu a'lam bimuradih, wallahul muwaffiq ila muthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berpindah dari masukan dari berita untuk ini waktu mari kita bersama doa yang ada oleh guru kita yang di Kota Sulawesi ini, dan sebelumnya kami mengucapkan selamat datang kepada guru kita yang di Habibie Konservasi dan guru kita yang di Persoalan Listrik Bapak Teknologi untuk kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Allah bi'afil Fatihah wa bisyiril Fatihah wa bihamdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi awlina wa lana ila hasanil haq bi wa bika ya yaqulu ila ana asma bi wa rasulna fi al-malaku wa tawakkalna ala al-ilm yasrif anna al-adab